Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum pernikahan non-muslim yang masuk Islam? Apakah pernikahan mereka terus berlanjut? Ataukah mereka harus menikah lagi secara syariat Islam? Maka menjawab pertanyaan itu, Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in secara detail menjelaskan tentang rincian daripada hukum pernikahan non-muslim yang masuk Islam. Walau aslama kitabiyun wa tahtahu kitabiyatun dama nikahuhu. Apabila ada seorang kafir kitabi masuk Islam, perlu diketahui kafir kitabi ini adalah orang kafir yang masih memegang Injil asli ataupun Taurat asli. Nah, apabila masih ada kafir yang seperti ini, mereka disebut kafir kitabi. Apabila ada kafir kitabi masuk Islam, wa tahtahu kitabiyatun, dan dia mempunyai istri yang kafir kitabi juga, jadi satu frekuensi, maka dama nikahu, pernikahannya terus berlanjut setelah si suaminya masuk Islam. Wa in kana qabla dukhul, sekalipun masuk Islam si suaminya yang kafir kitabi tadi itu sebelum melakukan hubungan suami istri, tetap pernikahannya berlanjut ketika dia masuk Islam. Artinya tidak harus melakukan pernikahan secara syariat Islam. Awasaniyun wa tahtahu wasaniyatun fatakhulafat qabla dukhuli tanajjasat al-furqa, atau kafirnya kafir wasani. Nah, perlu diketahui kafir wasani itu selain kafir kitabi, yaitu orang Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, maaf, ini agak sensitif. Jadi video kali ini agak sensitif, tapi ini adalah hukum agama yang harus kita ketahui. Tidak bermaksud untuk menyindir, menyinggung, ataupun syara dan lain sebagainya. Ini semua mutlak adalah menerangkan tentang masalah hukum syariat agama. Balik lagi, Hindu, Buddha, Konghucu, atau Kristen dan Yahudi yang memang sudah tidak memegang Injil asli dan Taurat asli, maka dia atau mereka masuk kepada kategori kafir wasani. Nah, awataniyun atau masuk Islam, seorang kafir wasani, wa tahtahu wasaniyatun, dan mempunyai istri yang kafir wasani juga. Jadi satu frekuensi, sama-sama kafir wasani. Fatakholafat, kemudian istrinya tidak ikut masuk Islam bersamaan dengan suaminya. Qabla dukhuli, dan suaminya masuk Islamnya sebelum melakukan hubungan suami istri, maka tanajjasatil furqatu, pernikahannya langsung terpisah. Artinya mereka harus dipisah secara hubungan pernikahan. Apabila nanti kemudian istrinya masuk Islam lagi, tetap tidak boleh dalam naungan pernikahan. Artinya harus melakukan pernikahan secara syariat Islam. Au ba'dahu wa aslamat fil iddah, atau masuk Islamnya si suaminya setelah melakukan hubungan suami istri. Contoh, pernikahannya sudah 10 tahun. Ya sudah punya anak 2-3, berarti kan sudah melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian istrinya tidak ikut berbarengan masuk Islam dengan suaminya, cuma wa aslamat fil iddah, istrinya masuk Islam di dalam masa iddahnya. Jadi perlu diketahui, kita memperkirakan istrinya ini ketika tidak ikut masuk Islam, maka dia langsung menjalani masa iddah kalau dia adalah orang Islam. Nah, ini jadi kita memperkirakan dia nih dapat 1 bulan contohnya, dia masuk Islam. Nah, iddahnya kita perkirakan pakai 3 kali sucian ya. Dapat 1 bulan setelah suaminya masuk Islam, kemudian dia ikut masuk Islam. Berarti kan masuk Islamnya masih di dalam masa iddah. Maka dama nikahuhu, pernikahannya terus berlanjut, berkesinambungan tanpa harus melakukan pernikahan di dalam Islam. Artinya langsung saja, Bapak, saya masuk Islam. Loh, kamu ikut masuk Islam? Iya, saya masuk Islamnya ini 1 bulan setelah Bapak masuk Islam. Kalau nguji saya adalah seorang muslimah tadinya, saya masih di dalam masa iddah. Maka pada saat itu dia langsung hukum suami istri lagi dan tidak harus melakukan pernikahan secara syariat Islam. Nah, ini patut dipahami ya. Wa illa fal furqatu min islamihi. Tapi kalau memang istrinya tidak masuk Islam di dalam masa iddahnya, artinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 kali sucian selesai,
dari mulai suaminya yang masuk Islam, kemudian istrinya menghitung masa iddah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, di 4 bulan, kemudian selesai masa iddah contohnya tidak masuk Islam, maka fal furqatu min islami, perpisahan pernikahan mereka dimulai pada saat Islamnya suaminya. Jadi ketika suaminya masuk Islam pun mereka sudah tidak ada hubungan suami istri lagi. Sekarang bagaimana kalau begini? Istrinya yang masuk Islam, suaminya tidak. Walau aslamat wa asarra alal kufri, dan kalau istrinya yang masuk Islam tapi suaminya tidak, terus di dalam kekafirannya, maka fa in dakhala biha wa aslama fil iddah daman nikahu. Kalau memang ketika istrinya masuk Islam dia telah melakukan hubungan suami istri, contohnya sudah 10 tahun pernikahan, ya sudah punya anak, berarti kan sudah melakukan hubungan suami istri. Kemudian suaminya masuk Islam juga pada saat istrinya ini melaksanakan iddahnya. Artinya kan gini, ketika istrinya masuk Islam, suaminya tidak, maka di situ dia mulai menghitung masa iddah kan. Untuk boleh menikah lagi selanjutnya apabila suaminya tidak masuk Islam, maka dia akan melaksanakan masa iddah nih, sama seperti tadi kasusnya. Nah kemudian suaminya dapat 1 minggu, ini telepon, ibu, saya masih sayang sama ibu, saya masih mau berumah tangga dengan ibu, kalau gitu saya mau masuk Islam lah. Terlepas apapun tujuannya, ketika dia mau masuk Islam maka jangan diganggu gugat. Nah ketika dia masuk Islam, di dalam masa iddah istrinya, maka daman nikahu, pernikahannya terus berlanjut. Artinya dia tidak harus melakukan pernikahan lagi secara syariat Islam. Jadi pernikahan dia terus berlanjut, yang dari masa kekafiran terus berlanjut dalam masa kekufuran, dalam masa keislamannya. Jadi seperti itu hukumnya. Agak-agak ribet ya memahami. Jadi hati-hati salah paham. Daman nikahu. Wa illa, tapi kalau suaminya tidak masuk Islam ketika istrinya menjalani masa iddah, maka fal furqatu min islamiha, perpisahan pernikahan mereka dimulai dari Islam si istri. Artinya begini, ketika istrinya menjalani masa iddah sampai selesai, suaminya tidak masuk Islam, maka sudah tidak ada hubungan suami istri lagi. Atau istrinya menjalani masa iddah sampai selesai, suaminya masuk Islam, itu pun sama. Masuk Islamnya tidak di dalam masa iddah istrinya, maka itu pun sama, dihukumi sudah bukan suami istri lagi. Artinya bila ingin bersatu lagi sebagai suami istri, maka diharuskan untuk menikah secara syariat Islam. Jadi kesimpulannya seperti ini, apabila ada pasangan suami istri non muslim masuk Islam, maka daman nikahu, pernikahan mereka terus berlanjut dalam keislaman. Artinya mereka tidak harus melakukan akad nikah lagi secara Islam. Tapi apabila hanya salah satunya saja, nah ini agak ribet nih. Kalau salah satunya saja perlu dipahami. Contoh suaminya masuk Islam, istrinya tidak, maka apabila ketika masuk Islam suaminya ini belum melakukan hubungan suami istri, tanajjazatil furqah, maka hubungan pernikahan mereka terputus pada saat itu. Sekalipun nantinya si istrinya masuk Islam, kemudian ingin bersatu dalam pernikahan, harus nikah lagi secara akad Islam. Tapi apabila ketika suaminya masuk Islam, istrinya tidak, sudah melakukan hubungan suami istri, contohnya sudah punya anak, sudah 10 tahun pernikahan, lalu kemudian istrinya masuk Islam di dalam masa iddahnya, sekali lagi, walaupun mereka adalah non-muslim, mereka diperkirakan ini melaksanakan masa iddah, gitu, untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki lain kalau diperkirakan mereka adalah seorang wanita muslimah, begitu. Nah contoh, istrinya ini dapat 1 bulan setelah suaminya masuk Islam, ini kan berarti masih di dalam masa iddah. Contoh kita pakai iddah yang 3 kali sucian saja. Lalu dia ini, si istrinya ini masuk Islam, maka daman nikahu, itu pun sama, pernikahannya tetap berlanjut. Artinya istrinya yang masuk Islam walaupun belakangan langsung bisa bergabung dalam pernikahan kembali dengan suaminya tanpa melakukan akad secara Islam. Tapi wa illa fal furqatu min islamihi, tapi apabila suaminya masuk Islam, istrinya tidak, lalu menjalani masa iddah istrinya 3 kali sucian, contoh 3 bulan selesai, di bulan keempat, bulan kelima timbul penyesalan, istrinya masuk Islamlah dia, maka dia tidak terhubung lagi dengan pernikahan suaminya. Artinya apabila mereka ingin dalam
naungan hubungan suami istri, maka mereka harus nikah lagi secara syariat Islam. Begitupun sebaliknya, kalau istrinya yang masuk Islam, suaminya tidak, sama seperti itu jawabannya. Jadi mudah-mudahan dapat kita pahami, karena memang banyak sekali ya berita di belakangan ini para artis yang non muslim kemudian masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan keislaman mereka istiqomah. Kemudian kita yang sudah menjadi muslim, Allah berikan keteguhan dalam keimanan kita. Kemudian Allah pertahankan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, dan juga Allah jadikan kita golongan orang-orang yang soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab.